Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah dikaruniai nikmat yang luar biasa sama Gusti Allah, yaitu nikmat sehat, teman-teman, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat. Jadi sehat itu yang paling utama. Nah, kalau kita sehat bisa melaksanakan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau mengejar cita-cita kita sesuai dengan profesi kita. Nah, teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Dan di sini saya akan terus mereview keris-keris warisan leluhur, warisan budaya Nusantara yang telah diwariskan dari nenek moyang kepada kita, kayak gitu teman-teman. Dan saat ini saya memegang sebilah keris, ini Ladrang Surakarta nih warangkanya, teman-teman bisa perhatikan. Ini dari kayu, kalau tidak salah ini kayu jati, teman-teman ya. Ini kayu jatinya tidak terlalu tua. Dan ini dari Kuningan, selongsongnya ini, teman-teman. Nah ini warangkanya. Nah ini kerisnya apa, ini dapurnya, coba kita lihat. Teman-teman harus nanti jangan, kalau keris ini kan nggak jatuh nih, bisa lengket, kena minyak atau apa, teman-teman pakai jempol tangan ditekan sedikit, tek, sudah bergeser, lalu ditarik warangkanya, teman-teman. Ditarik warangkanya secara perlahan. Nah pelan warangkanya sebagai menunjukkan kita damai, kedamaian yang luar biasa. Nah, sahabat jelajah supranatural, di sini saya memegang sebilah pusaka yang sangat tua sekali, sangat tua, teman-teman. Ini saya sampaikan ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, keris Kiai Umyang Jimbe, teman-teman ya, ini ya. Ini keris Umyang Jimbe, ini kerisnya sangat tua sekali. Ini sahabat jelajah supranatural bisa lihat nih. Nah, kerisnya lurus dengan dapur Umyang Jimbe. Nah, ini ya pusakanya, sahabat jelajah supranatural. Ini pusaka kerisnya Kiai Umyang Jimbe. Di depan sama belakang ini ada bayi bajangnya, ada semacam orang duduk seperti itu, tangannya di depan gitu, seperti orang bertapa. Ini adalah dapur keris Kiai Umyang Jimbe. Dan sekali lagi, keris ini sangat lama sekali, sangat tua. Ini sudah kropos. Ini estimasinya ini dari zaman Majapahit, teman-teman. Ya. Di sini perlu saya ceritakan bahwa keris Umyang Jimbe ini berasal dari kota kelahiran saya, yaitu dari kota Blitar di Jawa Timur. Ini keris ini dibuat oleh seorang empu di desa Jimbe di Kabupaten Blitar, teman-teman. Kalau teman-teman main ke Blitar, itu ada perkampungan atau desa itu namanya Jimbe. Nah, disitulah awal mula ini dibuatnya sebuah pusaka, yaitu keris Umyang Jimbe. Yang mana ini, teman-teman ya, yang mana saya sampaikan bahwa Empu Umyang itu konon itu murid dari Empu Supo yang dari kerajaan Majapahit. Lalu beliau pindah ke Blitar dan membuat keris yang dinamakan keris Umyang Jimbe. Nah, teman-teman sudah tahu ya dapurnya seperti ini. Fungsi keris dari Umyang Jimbe itu untuk apa? Nah, ini teman-teman, ini banyak yang mencari ini keris ini. Keris ini banyak yang mencari karena keris ini sebagai filosofinya atau berfungsinya, gunanya itu untuk pesugihan, teman-teman. Untuk pesugihan, yaitu keris Kiai Umyang Jimbe. Itu gunanya untuk daya pesugihan atau yang orang yang memuja kekayaan. Namun teman-teman perlu ketahui, ini sangat berisiko kalau kita memegang keris Umyang Jimbe. Ini berisiko karena apa? Nanti kalau kita gunakan, kita mainkan lah istilahnya, itu risikonya apa? Risikonya nanti di rumah tangga kita ini akan sering terjadi percecokan, perkelahian, pertengkaran itu di keluarga tersebut. Karena apa? Karena ya energi dari keris Umyang Jimbe tersebut.
Nah, namun kalau kita hanya menyimpan dan merawat dan istilahnya tidak menggunakannya, sama dengan pena, teman-teman simpan pena, kalau pena itu tidak dituliskan juga tidak keluar huruf. Jadi kalau saya nyimpan Yang Jimbe ini banyak teman-teman, ada banyak, ada 10 lebih. Jadi ya tidak berpengaruh apa-apa karena memang ini tidak diterapkan gitu, tidak digunakan. Ini cuma menyimpan saja. Ya. Itu tidak masalah kalau kita hanya menyimpan. Namun juga tetap harus hati-hati. Nah, terkadang walaupun itu kita hanya menyimpan, tidak menggunakannya, itu bisa terjadi kontak dengan kita dengan sendirinya ya. Kodam energi yang ada di pusaka tersebut bisa kontak. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau memegang keris Yang Jimbe harus ditanyakan betul-betul kepada ahlinya. Nah, saya ingin memegang keris Yang Jimbe untuk mencari kekayaan, gitu Pak Pamungkas, gitu ya. Itu bisa, nanti bisa konsultasikan. Tapi sekali lagi konsultasinya ini ada di belakang saya, ini ada nomor WhatsApp saya. Ini WhatsApp saya teman-teman, kalau konsultasi dikenakan biaya. Karena banyak sekali yang WhatsApp setiap harinya itu antara 50 sampai 100 orang, makanya saya kenakan biaya. Yang serius dia akan konsultasi. Dan itu memang penting teman-teman. Sekali lagi ini keris Yang Jimbe untuk kekayaan, untuk sang pemuja kekayaan yang ingin kaya, cepat kaya, ya, mendapatkan energi, mendapatkan rezeki dari segala penjuru angin, seperti itu. Ini filosofinya, ini pegangannya itu keris Kiai Yang Jimbe. Nah, ada yang pernah bertanya kepada saya, bisa nggak keris Yang Jimbe itu narik uang gaib? Sekali lagi, nggak ada yang namanya uang gaib teman-teman. Uang gaib itu tidak ada, nggak bisa. Nah, teman-teman nanti kena masalah, nanti malahan rugi nanti. Masa orang bisa narik uang gaib kok minta uang? Ya, nggak perlu. Kalau saya bisa narik uang gaib, ya uang saya tarik sebanyak-banyaknya, saya kasihkan orang aja. Gitu teman-teman. Jadi nggak ada. Jadi keris Yang Jimbe itu kalau disimpan, bagaimana, apa efeknya? Efeknya itu tadi, rumah tangganya jadi sering terjadi pertengkaran. Efek negatifnya, efek positifnya apa? Usaha-usaha kita akan berjalan nanti, usaha kita akan lancar. Lancarnya apa karena keris ini? Ya tidak, ya karena apa? Karena usaha kita. Keris ini sebagai apa? Sebagai pendamping teman-teman, secara tidak kita sadari, ya. Inilah bendanya. Jadi semua yang di muka bumi ini bisa terjadi, bisa berjalan tuh karena ada bendanya teman-teman. Seperti teman-teman saat ini melihat video, berarti teman-teman punya handphonenya melalui YouTube itu. Bendanya handphone tersebut. Teman-teman pengen membeli atau memahar keris, ada uangnya. Uang itu kan benda. Nah itu teman-teman. Kalau ada bendanya, itu tidak akan bisa terjadi. Nah teman-teman mau pergi ke suatu tempat, naik mobil, bendanya mobil. Naik pesawat, bendanya pesawat. Ya teman-teman, saya kasih tahu di sini, kita jangan munafik teman-teman ya. Ini sini saya kasih pemaparan, saya kasih penjelasan yang lebih jelas ya teman-teman. Jadi tentang keris, nanti ada yang cerita ini dan itu ya, itu nggak bisa, semua ada bendanya. Kita mau naik haji pun ada bendanya, pakai benda teman-teman. Bayar pakai uang, naik pesawat, benda. Sampai di sana di Mekah juga kita jumpa dengan benda Ka'bah. Semua ada bendanya teman-teman. Lah sama dengan filosofi yang di keris ini saya sampaikan. Jadi keris ini ada bendanya. Tanpa ada benda, semua tidak akan terjadi. Nah itu ya, itu sahabat jelajah supranatural. Kalau orang lama bilang itu harus ada wahdatul wujudnya, supaya kita bisa mengartikan, supaya kita bisa paham. Tanpa ada wujud itu akan sulit. Nah itu ya sahabat jelajah supranatural. Kalau teman-teman sudah tahu apa fungsi keris Kiai Yang Jimbe, nah, bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya mudah, teman-teman tinggal kasih minyak wangi saja supaya tidak berkarat. Namun sahabat jelajah supranatural juga harus tahu, tidak sembarangan keris Yang Jimbe cocok pada Anda. Tidak semua keris bisa cocok. Ini kerisnya pulang geni, ini kerisnya Yang Jimbe sudah pegang, cocok nggak sama saya Ki? Bisa nggak? Tidak bisa teman-teman. Itu yang dicocokin tuh kodamnya, bukan bentuk bendanya. Dicocokkan dengan sampean, dengan teman-teman semua. Setelah cocok baru bisa dikoleksi, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Nah itu ya.
Nah, itu tadi sudah cara merawatnya, tinggal dikasih minyak wangi. Kalau berkaratnya parah, direndam pakai air kelapa 2 atau 3 hari, baru digosok pakai jeruk nipis, lalu dicuci pakai air yang bersih dengan air mengalir pakai sabun. Nah, bagaimana cara mengetahui isi kodam pusaka? Ini kita pamungkas. Nah, cara mengetahui, nah, kalau saya menggunakan sesajian-sesajian, kalau teman-teman nggak menggunakan sesajian, silahkan saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya tetap harus menggunakan. Nah, itu saya, teman-teman ya. Kalau teman-teman silahkan saja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman bisa melihat tanpa sajian, nah, saya nggak mau karena itu akan beresiko. Masa kita ngundang orang nggak dikasih minuman, kita ngundang orang nggak dikasih makanan, nggak mungkin, teman-teman. Itu akan ada resiko yang terjadi pada diri kita. Kalau nggak terjadi pada diri saya, akan terjadi pada orang-orang sekitar saya. Bisa anak saya, istri saya, keluarga saya nggak mau. Makanya saya siapkan saja sesajiannya. Untuk melihat kodam tersebut, sesajiannya apa? Nah, itu ada pisang atau gedang, pisang raja 2 sisir. Gedang itu maknanya gede sing digadang-gadang, besar yang kita harap-harapkan atas doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kembang setaman. Kembang setaman itu kembang 9 macam. Itu bunga. Bunga itu artinya kita senantiasa harus berbunga-bunga, harus senang saat kita menjalankan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa apapun, teman-teman harus senang. Jadi akan mudah diijabah nanti sama Gusti Allah. Ya, lalu yang ketiga ada kopi manis sebagai simbol kesenangan di dunia ini, dan kopi pahit sebagai simbol kesusahan di dunia ini. Lalu ada air putih. Air putih sebagai air kejernihan hati kita. Lalu ada telur ayam kampung sebagai pengganti jiwa kita. Kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Allah. Itu simbolnya telur ayam kampung. Lalu apa? Lalu ada minyak wangi, dan ada dupa. Dupa itu bisa kemenyan, bisa setanggi, bisa hiu. Nah, gimana caranya setelah sesajiannya itu terkumpul? Kita nyalakan dupanya, kita olesi minyak wangi, kita asapi, lalu kita persilakan dengan kata-kata khusus. Iman sari sukmo mulyo tinampanan podo mulyo wasiaji pulasani kula aturi dahar sego putih gondo arum, lalu diasapi. Nah, teman-teman, setelah diasapi, setelah diasapi, lalu apa? Setelah diasapi, lalu kita letakkan seperti ini. Kita bermohon kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya bermohon? Nah, itu bahasanya teman-teman nanti karang-karang sendiri pun boleh. Nah, ini saya kasih contoh saja ya, sahabat jelajah supranatural ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta. Tiada kekuatan yang paling dahsyat, hanya kekuatan-Mu ya Allah. Aku mohon, izinkanlah hamba-Mu ini untuk melihat kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Saya tahu ya Allah, semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Amin. Lalu kita letakkan di hadapan kita lakukan meditasi. Nah, teman-teman harus betul-betul yakin ya meditasinya. Nah, setelah kita meditasi, ini saya sarungkan teman-teman ya. Kita lakukan terus-menerus meditasi itu sampai teman-teman jumpa kodam yang ada di pusaka. Kalau nggak jumpa secara langsung, bisa di dalam pikiran atau bisa di alam mimpi. Karena setelah meditasi kita kan nanti istirahat, teman-teman ya. Nah, kita tunggu sampai 3 hari. Nah, kok nggak ada mimpi ya, saya sudah melakukan meditasi. Diulang lagi, disiapkan lagi sajiannya, diulang-ulang. Kalau sudah berkali-kali, misalnya sampai 7 kali teman-teman nggak bisa jumpa, bisa jadi teman-teman memang belum memiliki kemampuan ilmu spiritual. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi belum memiliki kemampuan spiritual, jadi belum bisa menembus ke dimensi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi teman-teman pusaka kawan-kawan itu memang tidak ada energi atau kodamnya. Nah, kalau ini sudah mentok, tanyakan kepada yang lebih ahli. Tapi biasanya teman-teman kalau konsultasi kepada ahlinya atau mungkin kepada saya teman-teman, ini ada nomor WhatsApp di belakang saya, nanti sahabat jelajah supernatural dikenakan biaya konsultasi. Ya, saya mohon maaf, itu dikenakan biaya karena banyak sekali yang berkonsultasi setiap hari. Jadi teman-teman dikenakan biaya. Inilah memilih yang serius dan yang tidak. Nah, inilah cerita review tentang keris Umyang Jimbe, dari dapur Parangka sampai bagaimana cara melihat kodam. Ini komplit.
Ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena teman-teman pasti tahu manusia itu tidak ada yang sempurna, termasuk saya gitu loh Pamungkas. Karena kesempurnaan, keabadian, kehebatan dan yang paling kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati. Saksikan terus Jelajah Supranatural menguak misteri bumi Nusantara. Pulau Dubra Pinas, Malik Pinas, Hilas Pinas, Musyari, Waswasil Panas, Aladi Waswisuki, Suki Pinas,